Siapakah manusia terakhir yang hidup di dunia dan akan mengalami hari kiamat? Dan siapakah yang terakhir menemui ajalnya saat bumi berguncang pada hari kiamat? Lalu siapa pula yang terakhir memasuki surga Allah yang penuh kenikmatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Pernahkah kita membayangkan saat kiamat terjadi? Seperti apa jadinya bumi tempat kita hidup dan mengais rezeki? Dan bagaimana alam semesta ini saat peristiwa akbar itu terjadi? Pada hari itu gunung-gunung akan diterbangkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Bintang-bintang berjatuhan. Unta-unta bunting ditinggalkan alias tidak dipedulikan. Binatang-binatang liar dikumpulkan, sedangkan lautan dipanaskan. Inilah sedikit gambaran kiamat yang diinformasikan Al-Quran kepada kita. Sungguh, peristiwa berlangsungnya kiamat merupakan peristiwa yang sangat menakutkan dan menggoncangkan jiwa manusia. Bila kita cermati ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan peristiwa kiamat, kita akan melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana manusia bisa selamat dari peristiwa tersebut. Dan memang tidak ada yang bakal selamat dari kejadian kiamat. Hari itu merupakan puncak kehancuran alam raya, sekalipun manusia menciptakan ruang bawah tanah yang super kuat. Lalu generasi mana yang akan mengalami peristiwa super dahsyat ini? Generasi kita kah? Atau generasi setelah kita? Atau puluhan, bahkan ratusan hingga ribuan generasi ke depan? Dengan kata lain, siapakah manusia terakhir yang hidup di dunia dan mengalami dahsyatnya kiamat? Tak ada seorang pun yang tahu kapan peristiwa kiamat itu terjadi. Nabi Muhammad SAW sendiri tak tahu waktu terjadinya. Bahkan malaikat Jibril, pimpinan para malaikat pun tak tahu kapan terjadinya. Semua itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, hari kiamat sewaktu-waktu bisa terjadi. Namun begitu, generasi seperti apa yang akan mengalami peristiwa kiamat itu bisa diketahui dari informasi-informasi akurat dari Nabi SAW. Bahkan Al-Quran juga mengisyaratkan akan generasi manusia yang akan mengalami kiamat itu. Berbagai kehancuran alam yang terjadi di masa lalu sepanjang sejarah manusia seringkali digambarkan Al-Quran sebagai bentuk azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum-kaum terdahulu yang membangkang kepada para nabi utusan Allah. Oleh karenanya, peristiwa kiamat bisa dikatakan sebagai puncak azab bagi manusia yang tersisa di saat itu. Dan hal ini selaras dengan keterangan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang dikatakan bahwa peristiwa kiamat hanya menimpa orang-orang yang jahat. Kiamat tidak akan berlangsung kecuali menimpa atas orang-orang yang paling jahat. Hadis riwayat Muslim. Jika demikian, generasi manusia terakhir hidup di dunia dan yang mengalami hari kiamat itu generasi manusia yang jahat. Lalu di mana keberadaan orang-orang beriman alias kaum muslimin saat kiamat terjadi? Berdasarkan hadis-hadis sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sebelum kiamat terjadi, saat-saat tanda besar mulai bermunculan. Maka begitu sudah dekat sekali menjelang terjadinya kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan angin sejuk yang menyebabkan setiap orang beriman menemui ajalnya saat tersentuh angin tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengizinkan kiamat terjadi ketika masih ada kaum beriman di muka bumi walau hanya satu orang. Inilah yang disampaikan Nabi SAW dalam sabdanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus suatu angin yang lebih lembut dari sutra dari arah Yaman. Maka tidak seorang pun karena angin tersebut yang akan disisakan dari orang-orang yang masih ada iman walau seberat biji zarah, kecuali akan dicabut ruhnya. Hadis riwayat Muslim. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa semua orang beriman, termasuk orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit keimanan,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kiamat sebagai balasan atas kekufuran dan kemusyrikan yang dilakukan manusia yang masih hidup di muka bumi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari Syam, maka tidak seorang pun dari manusia yang beriman kecuali dicabut nyawanya, hingga yang tersisa hanya manusia jahat yang tidak memiliki keimanan. Mereka tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, hingga syaitan muncul dan berkata, mengapa kalian tidak memenuhi seruanku saja? Mereka menjawab, apa yang kalian perintahkan pada kami? Syaitan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala, maka mereka pun mengikuti saran tersebut. Sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba berkecukupan, kemudian ditiuplah sangkakala. Hari kiamat pun datang. Hadis riwayat Muslim. Yang akan mengalami peristiwa kiamat itu bisa diketahui dari informasi-informasi akurat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Quran juga mengisyaratkan akan generasi manusia yang akan mengalami kiamat itu. Berbagai kehancuran alam yang terjadi di masa lalu sepanjang sejarah manusia seringkali digambarkan Al-Quran sebagai bentuk azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum-kaum terdahulu yang membangkang kepada para nabi utusan Allah. Oleh karenanya, peristiwa kiamat bisa dikatakan sebagai puncak azab bagi manusia yang tersisa di saat itu. Dan hal ini selaras dengan keterangan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang dikatakan bahwa peristiwa kiamat hanya menimpa orang-orang yang jahat. Kiamat tidak akan berlangsung kecuali menimpa atas orang-orang yang paling jahat. Hadis riwayat Muslim. Jika demikian, generasi manusia terakhir hidup di dunia dan yang mengalami hari kiamat itu generasi manusia yang jahat. Lalu di mana keberadaan orang-orang beriman alias kaum muslimin saat kiamat terjadi? Berdasarkan hadis-hadis sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sebelum kiamat terjadi, saat-saat tanda besar mulai bermunculan. Maka begitu sudah dekat sekali menjelang terjadinya kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan angin sejuk yang menyebabkan setiap orang beriman menemui ajalnya saat tersentuh angin tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengizinkan kiamat terjadi ketika masih ada kaum beriman di muka bumi walau hanya satu orang. Inilah yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus suatu angin yang lebih lembut dari sutra dari arah Yaman. Maka tidak seorang pun karena angin tersebut yang akan disisakan dari orang-orang yang masih ada iman walau seberat biji zarah, kecuali akan dicabut ruhnya. Hadis riwayat Muslim. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa semua orang beriman, termasuk orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit keimanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kiamat sebagai balasan atas kekufuran dan kemusyrikan yang dilakukan manusia yang masih hidup di muka bumi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari Syam, maka tidak seorang pun dari manusia yang beriman kecuali dicabut nyawanya, hingga yang tersisa hanya manusia jahat yang tidak memiliki keimanan. Mereka tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, hingga syaitan muncul dan berkata, mengapa kalian tidak memenuhi seruanku saja? Mereka menjawab, apa yang kalian perintahkan pada kami? Syaitan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala, maka mereka pun mengikuti saran tersebut. Sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba berkecukupan, kemudian ditiuplah sangkakala. Hari kiamat pun datang. Hadis riwayat Muslim.